Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Hamdan Al-Ansyori, mahasiswa dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Yusuf Saiful Jamal, SPD MAG, dengan judul Masa Tiga Kerajaan Besar. Kerajaan yang pertama yaitu Kerajaan Turki Utsmani. Asal-usul Kerajaan Turki Utsmani. Nama Kerajaan Turki Utsmani diambil dan dibangsakan kepada nenek moyang mereka yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauji Ibnu Ortogol Ibnu Sulaiman Syekh Ibnu Kia, kepala kabilah di Asia Tengah. Turki Utsmani berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-19. Raja pertama Turki Utsmani adalah Utsman dengan gelar Padisya Alu Utsman atau raja dari keluarga Utsman. Pembentukan pemerintahan Kerajaan Turki Utsmani. Kekaisaran Utsmaniyah didirikan pada tahun 1281 oleh Ertugrul, seorang bangsa Turki dari suku Oghuz yang meninggal pada tahun 1299 Masehi. Putranya Utsman menggantikannya dan diakui sebagai pendiri Kekaisaran Utsmaniyah. Menariknya, para Ottoman tidak mempertimbangkan untuk mendirikan sebuah kekhalifahan sejak awal, berbeda dengan Umayyah dan Abbasiyah yang aktif mengejar posisi khalifah. Asal-usul kekaisaran ini bermula dari ekspedisi Sulaiman Shah ke Anatolia. Setelah kematian Sulaiman Shah di Azerbaijan, putranya Ertugrul mengambil alih dan dengan bantuan Sultan Alauddin dari Seljuk berhasil melawan Bizantium yang membuat Ertugrul mendapatkan wilayah perbatasan. Kemajuan dan kemunduran Kerajaan Turki Utsmani. Yang pertama adalah kondisi politik dan sosial. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, Kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17 banyak mengalami kemunduran. Pada abad ke-17 hingga abad ke-18 terdapat perubahan penting dalam sejarah Turki Utsmani. Berakhirnya ekspansi Kerajaan Turki Utsmani, lembaga-lembaga pemerintahan seringkali kehilangan kemampuan militer dan administrasinya, dan kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi, pemberontakan rakyat, dan beberapa kekalahan militer. Yang kedua adalah kondisi sosial perekonomian. Ketidakstabilan politik Kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17 memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi negara. Akibat perang yang tak pernah berhenti, perekonomian negara merosot, pendapatan berkurang, sementara belanja negara sangat besar, termasuk biaya perang. Selanjutnya yang ketiga, kondisi seni budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dalam bidang sastra, prosa Kerajaan Utsmani pada masa tersebut melahirkan dua tokoh, yaitu Khatib Çelebi dan Evliya Çelebi. Khatib Çelebi mengarang buku Kasb Al-Junun fi Asma'il Kutub wal Furun, sementara Evliya Çelebi mengarang buku Sayahat Nem. Dalam kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan dan teknologi kerajaan, Turki Utsmani mengalami banyak kemandegan. Pada masa ini filsafat, ilmu sejarah, astronomi, kedokteran, mekanik, dan lain-lain tidak berkembang, sementara di Eropa pada saat itu mengalami kemajuan. Selanjutnya kerajaan yang kedua yaitu Kerajaan Safawi. Asal-usul Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503 sampai 1722 Masehi. Kerajaan ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah yang diambil dari nama pendirinya, Safi al-Din, dan nama Safawi terus dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Bahkan nama itu terus dilestarikan setelah gerakan ini berhasil mendirikan kerajaan. Safiuddin berasal dari keturunan yang berbeda dan memilih sufi sebagai jalan hidupnya.
Ia keturunan dari Imam Syiah yang 6, Musa Al-Kazim. Oleh karena itu, untuk tahap selanjutnya, Kerajaan Sapawi menyatakan Syiah sebagai mazhab negara. Karena itu, kerajaan ini dapat dianggap sebagai peletak pertama dasar terbentuknya negara Iran dewasa ini. Pembentukan pemerintahan Kerajaan Sapawi. Kerajaan Sapawi di Persia yang juga dikenal sebagai dinasti Sapawi merupakan dinasti yang berkuasa di Persia yang disebut kini adalah Iran. Pada abad ke-16 hingga abad ke-18, dinasti ini didirikan oleh Shah Ismail I pada tahun 1501 Masehi. Shah Ismail I adalah pendiri dinasti ini. Ia memperoleh dukungan dari suku-suku Turki dan Persia serta para sufi dari tarekat Safawiyah yang memberikan nama pada dinasti ini. Ismail I kemudian mendirikan pemerintahan sentral yang kuat di Persia. Di bawah pemerintahan dinasti Sapawi, Islam Syiah menjadi agama resmi dan dominan di Persia, menggantikan Sunni yang sebelumnya berkuasa. Pemeluk Syiah menjadi mayoritas di wilayah Sapawi. Kemajuan dan kemunduran Kerajaan Sapawi. Yang pertama, kondisi politik dan sosial. Keadaan politik pada masa Sapawi mulai bangkit kembali setelah Abbas naik tahta dari tahun 1587 sampai 1629. Dan dia menata administrasi negara dengan cara yang lebih baik. Kondisi memprihatinkan kerajaan Sapawi bisa diatasi setelah Raja Sapawi kelima, Abbas I naik tahta. Ia memerintah dari tahun 1587 sampai 1629 Masehi. Yang kedua, kondisi keagamaan. Pada masa Abbas, kebijakan keagamaan tidak lagi seperti masa khalifah-khalifah sebelumnya yang senantiasa memaksakan agar Syiah menjadi agama negara, tetapi ia menanamkan sikap toleransi. Terhadap politik keagamaan, beliau menanamkan paham toleransi atau lapang dada yang amat besar. Paham Syiah tidak lagi menjadi paksaan, bahkan orang Sunni dapat hidup bebas mengerjakan ibadahnya. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Sapawi pada masa Abbas I ternyata telah memacu perkembangan perekonomian Sapawi. Terlebih setelah kepulangan Hurmuz dikuasai dan pelabuhan Gurmun diubah menjadi Bandar Abbas. Dengan dikuasainya bandar ini, salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang biasa diperebutkan oleh Belanda, Inggris, dan Perancis sepenuhnya menjadi milik kerajaan Sapawi. Yang keempat, kondisi bidang ilmu pengetahuan. Berkembangnya ilmu pengetahuan masa kerajaan Sapawi tidak lepas dari suatu doktrin mendasar bahwa kaum Syiah tidak boleh taklid dan pintu ijtihad selamanya terbuka. Kaum Syiah tidak seperti kaum Sunni yang mengatakan bahwa ijtihad telah terhenti dan orang mesti taklid saja. Kaum Syiah tetap berpendirian bahwasannya mujtahid tidak terputus selamanya. Selanjutnya, kerajaan yang ketiga yaitu Kerajaan Mughal. Asal-usul Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Babur, salah satu dari cucu Timur Leng. Kerajaan Mughal mulai berkuasa sejak tahun 1526 sampai tahun 1707 Masehi. Kerajaan ini memiliki sultan-sultan yang besar dan terkenal pada abad masa ke-17, yaitu Akbar 1556 sampai 1606 Masehi, Jengahir 1605 sampai 1627 Masehi dengan pemaisurinya Nurjannah, Syekh Jehan 1628 sampai 1658 Masehi, dan Aurangzeb 1659 sampai 1707 Masehi. Masing-masing dari ketiga kerajaan ini mempunyai masa kejayaan sendiri, baik di bidang ekonomi, budaya, maupun arsitektur. Pembentukan pemerintahan Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal merupakan salah satu imperium terbesar dan paling berpengaruh di India. Didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, keturunan Timur Leng, pada tahun 1526 Masehi.
Dinasti ini berhasil menyatukan sebagian besar wilayah India di bawah satu pemerintahan. Kemenangan Babur dalam pertempuran Panipat atas Sultan Ibrahim Lodi menandai awal kekuasaan Mughal. Dengan menggabungkan kekuatan militer yang tangguh, strategi politik yang cerdas, dan toleransi yang beragama. Kemunduran Kerajaan Mughal. Setelah masa keemasan Akbar, dinasti Mughal mulai mengalami kemunduran. Kelemahan para pemimpin setelah Akbar, terutama dalam hal kepemimpinan dan visi, menjadi salah satu faktor utama. Konflik internal akibat perebutan kekuasaan dan kebijakan agama yang semakin kaku di bawah Aurangzeb semakin memperparah situasi. Tekanan ekonomi yang disebabkan oleh pemborosan dan peningkatan pajak juga melemahkan fondasi kerajaan. Ancaman eksternal dari kerajaan-kerajaan lain dan kemudian kolonialisme Inggris semakin mengikis kekuatan Mughal. Korupsi yang merajalela di kalangan pejabat pemerintahan juga menjadi faktor yang mempercepat kemunduran kerajaan ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.